Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Amma ba'du. Yang saya hormati Al-Ustaz Jamiatul Islami, Bapak Ibu seluruh jamaah Masjid Babul Jannah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita sama-sama kembali memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kesempatan dan kesehatan kepada kita semua, sehingga alhamdulillah di pagi hari ini kembali kita bisa berkumpul bersama-sama setelah melaksanakan sholat subuh berjamaah, yang semoga sholat subuh kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat beserta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, para sahabat, dan juga kepada orang-orang yang selalu mengikuti ajarannya sampai akhir zaman. Mudah-mudahan kita selalu ada di dalamnya. Semoga kelak nanti kita mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan semoga kelak nanti kita dikumpulkan di dalam surga Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana pagi hari ini kita dikumpulkan di Masjid Babul Jannah yang kita cintai ini. Hadirin Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tema yang akan disampaikan oleh Ustadz pada pagi hari ini atau pada kajian suruk kali ini yaitu malam 1000 bulan, malam 1000 penentuan. Dan untuk waktu suruk pada pagi hari ini jatuh pada pukul 5.55, biasa ditambah 10 menit ya, maksimal sampai 6 lewat 5 menit. Mudah-mudahan Allah berikan kita kemudahan untuk berintikaf, mencari ilmu dan mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Untuk itu kami persilahkan kepada Ustaz Mujahid Nur Islami untuk menyampaikan materinya. Tafadhal Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada pagi hari ini kita mengawali kehidupan kita dengan beribadah, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, dilanjutkan dengan mendengarkan tausiah sampai waktu syuruk tiba. Mudah-mudahan duduk dan hadirnya kita di tempat yang mulia ini senantiasa menjadi pemberat timbangan amal baik kita nanti yaumul kiamat. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam senantiasa tercurah kepada Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, para sahabat dan para pengikut beliau sampai akhir zaman nanti. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tema kita pagi hari ini adalah malam 1000 bulan, malam 1000 penentuan. Tidak lama lagi insya Allah, kalau tanggal umumnya ya kira-kira tanggal 22 malam itu insya Allah kita sudah mulai tarawih, dan tanggal 23-nya insya Allah sudah mulai awal puasa Ramadan. Mudah-mudahan tidak ada perbedaan dalam penentuan awal Ramadan maupun nanti Idul Fitri. Amin ya rabbal alamin. Nah, kemudian dalam Ramadan ada satu malam yang memang Allah sendiri menyatakan khairun min alfi syahrin, ya.
malam di mana nilai pada malam itu lebih baik daripada 1000 bulan. Yang siapa yang beribadah pada malam itu maka setara dengan beribadah 1000 bulan. Di antara hadis Nabi yang membicarakan tentang keutamaan dalam bulan Ramadan adalah dari Abu Hurairah, bahwasanya Abu Hurairah menyatakan, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yubashshiru ashabahu yaqulu qad ja'akum syahru Ramadan syahrun mubarak kataballahu alaikum siyamahu fihi tuftahu abwabul jannah wa tughlaqu fihi abwabul jahim wa tughallu fihi syayatin fihi lailatun khairun min alfi syahrin man hurima khairaha faqad hurim. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dari hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qad ja'akum syahru Ramadan, telah datang kepada kalian bulan Ramadan, syahrun mubarak, bulan yang di dalamnya penuh dengan keberkahan. Jadi berkahnya Ramadan itu Pak, yang merasakan bukan cuma kita orang Islam Pak, yang bukan Muslim pun merasakan berkahnya. Yang punya toko pakaian laris tokonya, yang punya toko makanan, minuman, semua, bahkan yang punya rental mobil atau pesawat pun dapat berkahnya. Jadi keberkahannya itu tidak hanya untuk orang Islam, tapi kepada selain Muslim pun berkah. Yang namanya berkah itu bertambah dan berkembang. Makanya ketika Ramadan itu semuanya bertambah dan berkembang. Rizki kita bertambah dan berkembang. Pahala yang Allah janjikan bertambah dan berkembang. Makanan yang biasanya gak banyak, ketika Ramadan luar biasa Pak, banyak. Biji salak aja, biji salak Pak, yang di luar Ramadan itu keras, begitu Ramadan biji salak empuk Pak, manis lagi. Iya, saya juga heran juga, di tempat saya itu biji salak keras, begitu sampai Jakarta kok empuk gitu ya, ketika Ramadan tuh. Nah, ini keberkahan dari Ramadan. Kataballahu alaikum siyamahu, Allah mewajibkan kepada kalian puasa di dalamnya. Fihi tuftahu abwabul jannah, pada bulan ini pintu surga dibuka lebar-lebar. Wa tughlaqu fihi abwabul jahim, dan pintu neraka ditutup rapat-rapat. Wa tughallu syayatin, dan setan-setan dibelenggu. Jadi maksud setan dibelenggu itu Pak begini Pak. Kadang orang nanya, Ustaz, katanya setan itu dibelenggu, setan itu dirantai. Tapi kalau di Tanah Abang tuh jam 10 pagi sudah ada tulisan sop kaki kambing. Sopnya belum datang, kakinya udah pada ngantri Ustaz. Ya. Kemana itu setan? Yang dimaksud setan itu dibelenggu begini Pak. Hanya orang-orang yang berpuasalah yang bisa membelenggu setannya. Karena setiap kita ini ada setannya Pak, ada korin. Kata Nabi, setiap kalian ada korin, ada jin yang menemani kalian. Di mana jin yang menemani kalian kadang membisikkan sesuatu untuk melakukan kemaksiatan atau kedurhakaan kepada Allah. Maka orang-orang yang berpuasa dialah yang membelenggu setannya. Kita lagi puasa ini, terus ada perempuan pakai pakaian minim misalnya, pakai baju adiknya yang masih TK misalnya, ya. Setan bilang, udah liatin aja. Tapi kita bilang, enggak, saya puasa. Berarti kita membelenggu setan kita. Kita berada di rumah sendiri, di dalam kulkas, ada semangka dipotong-potong dadu sama istri kita. Kan setan bilang, makan aja, orang kagak dihitung. Ya. Tapi kita bilang, enggak, saya puasa. Ya. Berarti puasa kita itulah yang membelenggu setan kita. Kalau kitanya nggak puasa, jangan harap kita membelenggu setan kita. Jadi yang dimaksud setan itu dibelenggu, orang-orang yang berpuasalah yang membelenggu setan.
Kalau dulu kan pikiran kita itu ketika ini setan di rantai semua, di penjara semua. Tapi copet kadang makin banyak Pak menjelang hari raya Pak. Kemana itu setan? Ya karena copetnya nggak puasa. Ya. Kalau dia berpuasa nggak mungkin nyopet. Ya. Kalau dia berpuasa pasti dia, jangankan ini orang berpuasa itu dia tidak ingin pahala puasanya itu berkurang. Kata Nabi, kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illal ju' wal atas. Berapa banyak orang yang berpuasa tidak mendapatkan apa-apa dari puasanya kecuali haus dan lapar saja. Kenapa? Tidak menjaga mata, tidak menjaga lidah, tidak menjaga telinga. Ya. Maka orang-orang yang benar-benar berpuasa, dialah yang membelenggu setannya. Kalau nggak puasa jangan harap, malah dia yang jadi setan. Ya, kadang temennya puasa ditraktir, duit traktir deh, warteg gitu. Ada yang begitu. Saya ngajar di SMA Pak, Pernah lagi puasanya, saya kebetulan ditugaskan sama kepala sekolah untuk beli sesuatu ke pasar. Saya lihat tuh ada beberapa anak murid saya itu sarapan gitu di warteg di dalam pasar. Sampai saya nanya, kok kalian sarapan? Iya Pak, lagi dapat. Perempuan yang jawab. Yang laki kok ikut makan? Dapat juga Pak, katanya. Kan setan Pak. Ya. Jadi ya seperti itulah. Jadi yang berpuasalah yang membelenggu setannya. Pada bulan ini kata Nabi, fihi lailatun khairun min alfi syahrin. Pada bulan ini ada satu malam yang lebih baik nilainya daripada 1000 bulan. Kemudian kata Nabi, man hurima khairaha faqad hurim. Siapa yang diharamkan untuk mendapatkan kebaikan malam ini, maka selamanya dia diharamkan. Karena malam Lailatul Qadar itu datangnya cuma sekali dalam satu Ramadan. Cuma datang satu malam saja dalam satu Ramadan. Kalau yang satu malam ini kita sudah tidak mendapatkannya, maka selamanya kita tidak mendapatkannya. Nanti ada harapan Ramadan tahun depan. Itu kalau kita masih hidup. Jadi kalau Ramadan tahun ini kita nggak dapat Lailatul Qadar, selamanya haram ini buat kita. Kenapa? Nggak mungkin kita balik lagi untuk mendapatkan yang tahun 2023 ini. Ada harapan nanti Lailatul Qadar tahun 2024. Itu pun kalau kita masih panjang umur. Maka kata Nabi, siapa yang diharamkan untuk mendapatkan kebaikan malam ini, maka diharamkan selama-lamanya. Kenapa? Karena waktu tidak akan kembali. Lailatul Qadar tahun 2023 hanya datang sekali. Kalau itu kau meleset, selamanya sudah nggak dapat Lailatul Qadar 2023. Ada harapan ke depannya. Itu pun sekali lagi kalau usia kita panjang. Maka Allah menyebutnya dalam istilah Lailatul Qadar, yang menurut para ulama Laila itu malam, Al-Qadar adalah penentuan. Jadi Lailatul Qadar adalah penentuan kembali takdir-takdir kita. Ya. Kata Nabi SAW dalam hadis riwayat Imam Bukhari, taharrau Lailatul Qadri fil ashril awakhir min Ramadan. Kata Nabi, carilah Lailatul Qadar pada 10 malam terakhir dari bulan Ramadan. Makanya kita disunahkan untuk iktikaf dengan tujuan mencari Lailatul Qadar tadi di 10 malam terakhir. Kalau di Babul Jannah ini banyak yang iktikaf. Dibuka ya, dibuka. Alhamdulillah di beberapa masjid itu saya perhatikan 10 malam terakhir itu dibuka lebar-lebar masjidnya. Bahkan ada beberapa masjid yang sampai menyediakan sahur bagi orang-orang yang iktikaf. Kalau Nabi dulu iktikafnya siang malam Pak. Siang iktikaf, malam iktikaf. Selama 10 hari Nabi itu di masjid terus. Cuman kamar Nabi itu bersebelahan dengan mihrab, tempat pengimaman. Jadi kalau Nabi ada butuh apa-apa ya tinggal ngomong sama Aisyah di sebelah. Kalau kita nggak pulang-pulang, bini kita nyari Pak. Kemana nih suami ini ya? Takutnya ada pos 2 ini gitu ya. Padahal kita iktikaf. Ya. Jadi
Itikaf itu sunnahnya sebenarnya siang malam. Cuman karena kita ngejar Lailatul Qadarnya dan karena kita pagi hari mungkin ada yang bekerja, ada yang beraktivitas, sehingga kita rata-rata beritikaf itu pada malam hari. Biasanya selepas dari mulai isya lah ya, dari mulai tarawih sampai menjelang sahur atau sampai subuh. Karena sahurnya mungkin disediain di masjid. Ya. Kalau Nabi kan pedagang Pak ya, Nabi para sahabat pedagang. Sehingga di 10 malam terakhir atau di 10 hari terakhir mereka tidak lagi berdagang. Mereka fokus untuk ibadah. Jadi carilah Lailatul Qadar kata Nabi di 10 malam terakhir di bulan Ramadan. Dalam hadis yang lain, dalam riwayat Imam Bukhari juga, Rasulullah SAW menyatakan, taharrau Lailatul Qadri fil witri minal ashril awakhir min Ramadan. Carilah Lailatul Qadar di malam ganjil dari 10 malam terakhir di bulan Ramadan. Jadi kalau tadi 10 malam terakhir secara umum, sekarang Nabi memberikan spesifik lagi. Apa itu? Di malam-malam yang ganjil. Malam 21, malam 23, malam 25, malam 27 dan malam 29. Makanya ada sebagian orang tuh yang itikafnya milih-milih Pak. Ini apa ini? Genap. Nggak itikaf tuh dia. Malam apa ini? Malam ganjil itikaf dia. Yang susah kalau penentuan awal Ramadan beda. Ada itu. Ini ganjil mah genap ya. Bingung. Ya, maka kalau ingin dapat ya udah 10 hari terakhir tuh atau 10 malam terakhir itikaf dah. Insya Allah dapat. Jadi kalau hitung-hitungan ganjil genap takutnya kita bilang ganjil tahunnya genap. Kita bilang genap tahunnya ganjil. Ya. Kemudian nilai ibadah pada malam Lailatul Qadar. Nilai ibadah pada malam Lailatul Qadar seperti beribadah selama 1000 bulan atau selama 83 tahun lebih dari 4 bulan. Jadi malam itu kita ibadah, kita itikaf, maka nilai ibadah dan itikaf kita setara dengan 83 tahun lebih dari 4 bulan. Ada beberapa riwayat yang menyebutkan, jadi dulu pada zaman Bani Israel ada seorang yang namanya Samson, ya, Samson. Badannya gede memang karena hidup pada zaman Nabi Musa. Jadi pada zaman Nabi Musa itu ada beberapa kaum yang memang badannya besar dan tinggi. Di antaranya kaum Bani Kan'an, itu juga besar dan tinggi. Nah, Samson ini juga termasuk yang besar dan tinggi. Ada yang menyebutkan dia salah satu nabi, ya, Samsun ya, bukan Samson, Samsun ya. Jadi Samsun, kalau Samson itu Samson Endeli lah gitu Pak ya, badannya gede. Samsun. Jadi Samsun ini ada yang menyebutkan dia salah satu dari Nabi Allah. Karena jumlah nabi itu kata Rasulullah dalam hadis riwayat Imam Ahmad, jumlah nabi itu 124.000 orang. Sedangkan Rasul 315. Jadi nabinya banyak. Nabi itu berapa tadi? 315 itu Rasul, 124.000 itu adalah Nabi. Maka Syamsun ini termasuk salah satu Nabi Allah. Dia kuat ibadahnya, bertempurnya juga kuat. 1 lawan 100 orang dia bisa menang. Samsun ini, ya, karena badannya besar. Sehingga karena dia kuat ibadahnya dan panjang usianya, sehingga tidak ada yang mengalahi ibadah dia. Maka dalam beberapa riwayat disebutkan Rasul mengatakan, ya Allah, berilah kepada umatku ibadah-ibadah yang bisa menyetarai orang-orang Bani Israel ini, termasuk Syamsun tadi. Maka Allah turunkan Lailatul Qadar yang nilai ibadah semalam saja itu setara dengan 1000 bulan. Kan usia kita pendek Pak. Kalau usia Nabi Musa itu ratusan tahun. Bahkan di dalam riwayat disebutkan Nabi Adam itu
usianya 1000 tahun. Nabi Idris hampir 1000 tahun. Kemudian Nabi Nuh itu sekitar 950 tahun. Di bawah Nabi Nuh itu agak berkurang. Musa itu kategorinya masih ratusan. Ya, usianya masih ratusan. Ya, sekitar 150 tahunan ke atas atau hampir 200. Nah, makin ke sini makin pendek tuh. Sehingga Nabi menyatakan a'maru ummati, umur umatku sekitar 60 atau 70 tahun. Wa qalilun aktsara min dzalik, dan sedikit yang lebih dari 70 tahun. Maka usia kita antara 60-70. Ya. Dulu orang usia 70 tahun atau 60 tahun itu masih remaja loh Pak. Nabi Ibrahim itu sunat usia 80 tahun. Masih remaja ketika itu. Sekarang 80 tahun aki-aki Pak. Ya. Jadi dengan usia yang panjang, di usia yang 80 tahun pun itu masih segar lah ya, masih muda lah gitu. Tapi kesini makin selain orangnya makin pendek, usianya juga pendek. Nabi Adam itu kata Rasulullah tingginya 60 hasta atau sekitar 30 meter kalau hitungan kita. Tinggi dulu, makin lama makin pendek. Semakin pendek badannya, semakin pendek usianya. Maka Rasulullah memohon, bisa enggak umatku ya Allah bisa menyantarai orang-orang Bani Israel itu. Maka diturunkan Lailatul Qadar yang kalau umat Muhammad ibadah semalam saja seperti beribadah selama 1000 tahun. Atau selama 83 tahun lebih 4 bulan. Syekh Ali As-Sabuni dalam kitabnya Safwatut Tafasir menyatakan, Laila itu malam, Al-Qadar adalah penentuan. Jadi Lailatul Qadar adalah malam penentuan kembali takdir Allah terhadap hamba-hambanya yang mendapatkan Lailatul Qadar. Ini menurut tafsir dari Syekh Ali As-Sabuni dalam kitabnya Safwatut Tafasir. Jadi malam Lailatul Qadar adalah malam penentuan kembali takdir kita, atau takdir kita direvisi ketika kita mendapatkan Lailatul Qadar. Ada 4 takdir yang telah ditetapkan untuk kita ketika kita masih dalam rahim ibu kita. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yujma'u ahadukum fi khalqi batni ummihi arba'una yauman nutfah. Kalian diciptakan dalam rahim ibu kalian selama 40 hari itu berupa nutfah, berupa sperma. Kemudian 40 hari berikutnya kalian menjadi segumpal darah. Kemudian 40 hari berikutnya kalian menjadi segumpal daging. Fayanfuhu fihi ruh, setelah 40 kali 3 ya, yakni sekitar 120 hari atau 4 bulan, maka ditiupkanlah roh kepada calon jabang bayi dalam rahim ibu kita. Maka ketika roh telah ditiupkan oleh malaikat dengan izin Allah, fayuktabu lahu arba'u kalimat, maka telah ditetapkan kepadanya 4 kalimat, 4 takdirnya. Yang pertama kata Nabi, bikat birizkihi, rizkinya telah ditetapkan. Jadi bapak-bapak mau nyari rizki ngotot atau santai, ya segitu rizkinya. Mau nyari dengan cara yang halal atau dengan cara yang haram, ya segitu rizkinya. Ya. Maka rizki telah ditetapkan. Dan termasuk rizki itu adalah jodoh. Jadi kita nggak usah mengkhawatirkan masalah jodoh. Kalau untuk yang jomblo-jomblo misalnya masalah jodoh itu nggak usah khawatir. Ya, kadang ada orang sudah nungguin 3 tahun, 5 tahun, ternyata dia nikah sama orang lain. Berarti bukan jodoh kita. Kalau jodoh itu sampai menikah. Walaupun menikahnya itu ada jodohnya lama, ada yang pendek. Ada orang yang menikah setahun 2 tahun bisa. Berarti jodohnya sampai setahun saja. Ada orang yang memang jodohnya banyak Pak.
Saya ada ibu-ibu pengajian yang ngaji sama saya 5 kali menikah, Pak. Berarti jodohnya banyak. Ya, jodohnya banyak. Membuktinya 5 kali menikah 5-5-nya. Suami pertama meninggal, nikah lagi sama brodong, pisah, nikah lagi sama brodong terus banyaknya, Pak ya. Yang terakhir ini duda, tapi kayaknya agak langgangan ya. Jadi berarti jodohnya banyak. Dan kita nggak usah khawatir masalah jodoh. Makanya kata pepatah mengatakan, jika kau tertinggal kereta, jangan kau coba mengejarnya. Biarkan kereta lain datang menjemputmu. Begitu pula dengan cinta, kadang kita harus rela. Begitu Pak ya. Jadi nggak usah terlalu khawatir. Nggak dapat kereta, baca boleh lah baca ya. Ya. Jadi rizki termasuk yang telah ditetapkan oleh Allah. Kemudian bikat bi ajali, ajal telah ditetapkan. Di mana kita mati, di usia berapa kita mati, sudah ditetapkan oleh Allah. Dan ajal ini bisa dirubah oleh Allah. Orang yang harusnya sudah ditetapkan wafat usia 30 tahun, bisa Allah rubah menjadi 70 tahun. Kenapa? Takdir di tangan Allah. Ya. Kemudian amal perbuatan kita telah ditetapkan. Kita nanti akan beramal baik atau beramal buruk, itu telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahagia atau sengsara itu telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita nanti di dunia bahagia atau sengsara sudah ditetapin oleh Allah. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Bahkan Nabi pernah mengatakan begini, ketika Nabi menguburkan jenazah, sudah dikubur, Nabi mengatakan begini. Ma minkum min ahadin illa waqad kutiba maq'aduhu finnar au maq'aduhu fil jannah. Ini di atas kuburan Nabi mengatakan, tidak ada di antara kalian yang hadir ini, kata Nabi, kecuali telah Allah tetapkan tempat duduknya di neraka atau di surga. Mendengar Nabi bersabda seperti itu, ada seorang sahabat yang namanya Suraqah bin Malik, dia bertanya, "Ya Rasulullah, afala nattakil ala kitabina wa nada'ul amal?" Ya Rasulullah, kalau kita ini sudah ditetapkan nanti berada di surga atau di neraka, apa kita pasrah saja dengan catatan takdir kita? Wa nada'ul amal, dan kita nggak perlu lagi berbuat amal. Kata Nabi, "La, jangan," kata Nabi. Jangan. Malu, tetaplah kalian berbuat baik. Tetaplah kalian berusaha dalam kebaikan. Tetaplah kalian beramal soleh. Fa innakum muyassarun ila ma khuliqalahu. Karena sesungguhnya kalian akan dimudahkan kepada apa yang menjadi tujuan kalian. Karena kita ini nggak pernah tahu takdir kita yang 4 ini, Pak. Maka wajib kita berusaha. Ya kalau tahu mah enak, Pak. Mujahid, muda foya-foya, tua kaya raya, istrinya cantik jelita, matinya masuk surga. Oh, gak sholat subuh, Pak. Ini sudah ditentuin begitu, sudah tahu kita sudah masuk surga pasti ya. Jadi kalaupun kita tahu takdir kita buruk, mujahid, mudanya sengsara, tuanya merana, istrinya buruk rupa, matinya masuk neraka. Wes jadi bajingan sekalian, Pak. Karena udah tahu bakalan masuk neraka, ya sekalian aja gitu, bajingan aja sekalian. Tapi karena kita nggak tahu takdir kita yang 4 nih, dan kita tidak tahu apakah kita ditetapkan di surga atau di neraka, maka itu kita harus berusaha nih. Berusaha dalam kebaikan. Makanya kata Nabi, malu, tetaplah kalian beramal baik. Fa innakum muyassarun ila ma khuliqalahu. Karena kalian akan dimudahkan kepada apa yang menjadi tujuan kalian. Kita nggak tahu loh, kita ditetapkan menjadi penghuni surga atau neraka. Tapi karena kita berniat, ya Allah saya ingin masuk surga, saya ingin berbuat baik, maka Allah rubah itu tujuan kita. Makanya kata Nabi, ada orang yang selama hidupnya beramal dengan amalan ahli neraka, sehingga jarak antara dia dengan neraka tinggal sejengkal lagi. Tapi kemudian dia berusaha untuk masuk ke dalam surga, sehingga dia kemudian masuk surga di akhir hayat. Ada orang yang
beramal dengan amalan ahli surga bertahun-tahun sampai akhirnya jarak antara dia dengan surga tinggal sejengkal lagi. Tapi kemudian ia didahului oleh takdirnya, sehingga dia beramal dengan amalan ahli neraka dan dia masuk ke dalam neraka. Maka pentingnya kita istiqomah, pentingnya kita memohon kepada Allah, merubah. Ya Allah, kalau kau takdirkan aku menjadi orang yang sengsara, maka rubahlah menjadi orang yang bahagia. Ya Allah, kalau kau takdirkan aku termasuk dari orang-orang yang mampir ke neraka, rubahlah supaya aku tidak mampir sama sekali ke neraka. Kata Nabi, "I'malu," tetaplah kalian berusaha beramal, fa innakum muyassarun ila ma khuliqalahu. Karena kalian akan dimudahkan kepada apa yang menjadi tujuan kalian. Nah, 4 takdir itu kita tidak pernah tahu. Tapi begitu kita lahir, Allah kasih hak kepada kita untuk berusaha merubah 4 takdir yang tidak pernah kita ketahui tadi. Dengan apa? Allah menyatakan dalam surat Ar-Ra'd ayat 11. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak berubah keadaan, takdir, kondisi, situasi suatu kaum sehingga mereka berubah keadaan, takdir, situasi dan kondisi yang ada pada diri mereka sendiri. Karena kita tidak pernah tahu, ya Allah, kalau kau takdirkan rizkiku sedikit, maka rubahlah takdirku menjadi banyak dan penuh dengan keberkahan. Ya Allah, kalau kau takdirkan ajalku pendek, maka jadikan usiaku panjang tapi penuh dengan keberkahan. Ya Allah, kalau seandainya kau takdirkan amalku amal buruk, maka hapuslah ya Allah menjadi amal soleh sampai ajal menjemput nyawa. Ya Allah, kalau kau takdirkan aku menjadi orang yang sengsara, rubahlah agar aku menjadi orang yang bahagia. Berdoa kita, karena di antara sarana merubah takdir adalah doa. Apa takdir bisa dirubah? Bisa. Karena Allah sendiri yang menyatakan, yamhullahu ma yasha wa yusbit wa indahu ummul kitab. Allah menghapuskan takdir-takdir yang Allah kehendaki, dan Allah akan menetapkan takdir-takdir yang Allah kehendaki. Dan di sisi Allah lah terdapat ummul kitab, catatan semua takdir, yakni yang ada di Lauhul Mahfud. Maka tugas kita adalah berusaha. Karena dalam usaha itulah ada surga, ada neraka. Dalam surga itulah ada pahala, ada dosa. Allah perintahkan kita bekerja kalian, bekerja berusaha. Allah tidak menilai kita jadi kaya atau miskin, enggak. Tapi bagaimana cara kita berusaha. Bagaimana kita berusaha untuk mendapatkan harta atau mendapatkan kekayaan dengan cara yang halal atau yang haram. Nabi hanya bilang malu, bekerjalah kalian. Allah hanya bilang malu, bekerjalah kalian. Dan Allah tidak mengatakan kayalah kalian, miskinlah kalian, enggak. Tapi bekerja. Maka dalam bekerja itu harus halal atau tidak. Dan kalau memang sudah takdir, berusaha seperti apapun, kalau takdir itu harus menimpa kita, ya dia akan menimpa kita. Ini contoh Pak. Kalau memang sudah takdir mau kemana kita? Apa boleh buat? Ya. Kalau dia takdir mau apa? Ya. Kalau dia takdir, kalau memang harus menimpa kita kemanapun kita, kena. Ya. Cuman di situ ada pelajaran bahwa dia berusaha untuk merubah takdirnya. Di kanan dia kena bola, coba saya di kiri, itu malah tambah kencang bolanya. Ya.
berbalik malah pingsan. Ya. Tapi di situ ada usaha dia. Maka yang dinilai oleh Allah adalah usaha dia. Usaha bagaimana dia berusaha untuk merubah takdirnya. Jadi berusaha merubah takdir itu di situ ada nilai pahala. Allah tidak mengatakan nanti kamu sukses atau berhasil. Allah hanya bilang berjuanglah kalian. Dalam perjuangan kalian menang atau kalah itu bukan urusan kalian. Yang penting kalian usaha dulu. Ya. Rasul itu sudah berjuang mati-matian ketika perang Uhud. Kalah juga, ya takdir. Tapi dalam pertempuran yang lain, selama Nabi memimpin pertempuran menang terus. Karena di situ ada usaha. Kalahnya cuma sekali, yakni di perang Uhud. Artinya apa? Tugas kita adalah merubah takdir yang tidak pernah kita ketahui. Kata para ulama ada beberapa sarana untuk merubah takdir. Yang pertama, sarana yang pertama adalah doa. Kata Nabi, la yaruddul qada illa doa. Tidak ada yang bisa menolak atau menangkal takdir yang buruk kecuali doa. Ya. Makanya kita boleh berdoa, ya Allah kalau kau takdirkan di rahim ibuku aku menjadi orang yang sengsara, maka rubahlah menjadi orang-orang yang bahagia. Ya Allah kalau kau takdirkan di rahim ibuku aku menjadi beramal dengan amalan penghuni neraka, maka rubahlah menjadi amalan penghuni surga. Maka kita berusaha dengan doa. Ya. Yang kedua dengan berbuat baik, amal soleh. Ya, kata Nabi, la yaruddul qada illa du'a, wa la yazidu fil umri illal khair. Tidak ada yang bisa menolak takdir yang buruk kecuali doa, dan tidak ada yang bisa menambahkan usia kita kecuali amal-amal baik kita. Coba Bapak berbuat baik kepada banyak orang. Semuanya mendoakan, aduh Pak Haji mudah-mudahan panjang umur ya, berkaya, banyak yang doain. Ya. Tapi kalau kita jahat sama orang, mampus lu, cepet mati lu, digituin Pak. Ya. Bener, kadang cepet mati juga. Ya. Nah, ini. Maka berdoa apa? Berbuat baik. Ya, berbuat baik. Kemudian silaturahim. Kata Nabi, man arada ayyub satalahu fi rizki wa ayyun sya'a fi atharihi falyasil rahimahu. Siapa yang ingin diluaskan rezekinya dan dipanjangkan usianya, maka banyak-banyak menyambung silaturahim. Walaupun makna silaturahim itu menyambung kekerabatan dengan sesama keluarga. Walaupun kemudian berkembang makna silaturahim bahwa hadir kita di majelis taklim, hadir kita dalam sebuah perkumpulan yang baik, itu bagian dari silaturahim. Karena kalau ketemu ini sesama jamaah itu saling mendoakan, Pak. Saling mendoakan. Kalau nggak ada yang hadir, ditanya kemana Fulan bin Fulan. Ya. Oh Fulan sakit, ditengok bareng-bareng, habis sholat subuh ditengok bareng-bareng. Ya, tengok bareng-bareng, kemudian semangat lagi. Ya. Yang tadinya mungkin kalau nggak ada yang nengok mungkin putus asa, tapi begitu ada yang nengok dia semangat lagi. Ya. Dan yang nengok ngasih semangat, cepet sehat ya biar ke masjid lagi, begitu. Jangan takut-takutin lu sakit apaan. Sakit ini, wah hati-hati tetangga kemarin mati, ya. Jangan ya. Malah takut dia nanti ya. Silaturahim. Kemudian sedekah itu bisa berubah takdir. Kata Nabi, inna shadaqata tutmi'u sitatatasu. Sesungguhnya sedekah itu bisa mencegah dari kematian yang buruk. Dan berikutnya sarana untuk meraih takdir adalah dengan cara meraih Lailatul Qadar. Sebagaimana yang disebutkan oleh Syekh Ali As-Sabuni dalam kitabnya Safwatut Tafasir, Laila itu malam, Al-Qadar adalah penentuan. Jadi malam penentuan kembali takdir-takdir Allah. Malam penentuan kembali revisi. Dan saya melihat Pak ya, memang doa pada malam Lailatul Qadar itu luar biasa. Saya ada seorang jamaah Pak. Dia punya anaknya tuh trek-trekan dulu Pak. Dibeli motor tadi pretelin, dibuat ngetrek-ngetrek Pak. Motor mahal-mahal dibuat ngetrek. Ntar kalau ngetrek taruhan dia Pak. Jadi ngetreknya tuh malam Sabtu sama malam Ahad. Biasanya jam 1:30 malam, jam berapa gitu. Dan itu taruhan mereka. Ya ada judinya gitu.
Katakan. Akhirnya bapaknya udah bingung gimana merubah anak ini. Kata dia, saya mau itikaf aja lah. Saya mau mencari Lailatul Qadar, saya akan doakan anak saya. Benar Pak, dia berusaha itikaf, kemudian dia berdoa. Dia bilang, Pak Ustadz, saya sudah doain anak saya mudah-mudahan berubah. Benar Pak, berubah. Habis Idul Fitri berubah, nggak mau ngetrek lagi Pak. Dijual motornya itu yang buat ngetrek. Dia bikin modal, dia bikin usaha, dia jualan dan sebagainya. Yang tadinya jarang ke masjid tuh anak jadi ke masjid. Ya, jadi ke masjid, jadi semangat lagi. Ya, jadi kelihatan agak Islami lah, pakai jenggot juga gitu kan. Alhamdulillah anak saya berubah alhamdulillah sampai sekarang. Ya, sampai sekarang. Jadi memang kita tidak pernah tahu dengan Lailatul Qadar tersebut. Ya, nah ini. Kemudian kata Nabi, "Man kana mutaharriyaha falyataharraha fi lailati sab'in wa ishrin." Kata Nabi, barang siapa yang ingin mencari Lailatul Qadar, hendaklah dia mencarinya pada malam ke-27. Jadi Rasul memberikan spesifik loh Pak, malam ke-27. Makanya di beberapa masjid itu malam 27 biasanya penuh Pak, penuh. Dan di beberapa masjid itu kalau malam 27 menunya spesial tuh buat sahur. Ada yang soto tangkar, ya. Ada yang kebuli, ada kebuli. Karena diumumin kebuli, akhirnya saya itikaf di situ, Pak. Ya, sesekali memperbaiki gizi gitu kan. Ya, saya kebetulan juga diundang juga di situ. Ustaz, ngisi di sini Ustaz. Kita di sini sekalian kebulian. Ya datanglah kita. Ya. Kita ngisi itikafnya sekitar 1,5 jam tapi pakai slide. Banyakan filmnya sih, dia nggak banyak ngomong gitu ya. Jadi subhanallah, kebuli benar-benar kebuli. Semangat Pak, malam 27 Pak. Udah dapat Lailatul Qadar, dapat kebuli lagi Pak ya. Subhanallah ya. Nah, kemudian qala Ubay bin Ka'ab berkata, "Wallahilladzi la ilaha illa huwa innaha lafi Ramadan. Wa wallahi inni la a'lamu ayyu lailatin hiya lailatul lati amarana biha Rasulullah bi qiyamiha hiya lailatus sab'in wa isrin wa imaratiha an tatlu asy-syams fi sabihati yaumiha bayda'u la syu'a laha." Kata seorang sahabat yang bernama Ubay bin Ka'ab, dia berkata, "Demi Allah yang tidak ada Tuhan selain Dia, sesungguhnya ia terjadi di bulan Ramadan, yakni malam Lailatul Qadar. Dan demi Allah, sesungguhnya aku mengetahui malam itu. Dia adalah malam yang Rasulullah memerintahkan kami untuk menegakkan Qiyamul Lail, yaitu malam ke-27. Jadi para sahabat pun sepakat bahwa Lailatul Qadar itu lebih sering turun di malam 27. Tapi ya jangan dipilih-pilih juga. Hari-hari lain gak itikaf, begitu itikaf 27 ini itikaf ya. Gak taunya penentuan awal Ramadan beda, gak taunya malam 26. Kan gak dapat nanti ya. Soalnya hari-hari berikutnya kadang dia gak itikaf. Gak usah milih-milih, kalau tiap malam itikaf 10 malam terakhir insya Allah dapat. Kalau milih-milih takutnya gak dapat ya. Dan sebagai tandanya kata dia adalah pada pagi harinya matahari terbit dengan cahaya putih yang tidak bersinar menyilaukan. Jadi mataharinya itu kadang agak kemerah-merahan gitu Pak. Sampai agak tinggi itu tidak silau. Kalaupun meninggi, cahaya putihnya itu juga tidak silau. Ya. Dalam hadis lain disebutkan tanda-tanda Lailatul Qadar. Lailatul Qadri Lailatul Samha Tolaqah, la haratan wala barida, tusbihu syamsu sabihatuha dha'ifatun hamra. Lailatul Qadar adalah malam yang penuh kelembutan. Kelembutan ini katanya anginnya tidak terlalu kencang dan juga tidak terlalu pokoknya ada angin dah ya, tapi nggak kencang, anginnya biasa saja gitu. Malam yang cerah, bintang ke bintang itu kelihatan ya. Malamnya tidak begitu panas dan tidak begitu dingin. Jadi nyamanlah untuk tubuh kita. Pada pagi harinya matahari bersinar lemah dan nampak kemerah-merahan.
Maka bersyukurlah kalau ketika kita iktikaf pas malam itu Lailatul Qadar. Makanya di beberapa masjid itu sampai disediain kopi, Pak, biar melek terus, ya. Sediain kopi. Kalau di sini apa, Ustaz? Oh, insya Allah ada ya, ada insya Allah. Tenang aja, Pak, ya. Biar kita tetap semangat iktikafnya. Kalau dapat Lailatul Qadar, ya, siapa tahu yang tadinya Allah catat jodoh kita 1 bisa jadi 4, kan nggak tahu, Pak, ya. Wallahu a'lam bishawab, ya. Nah, ini. Kemudian tanda-tanda Lailatul Qadar berikutnya. Sabihatu Lailatul Qadri. Tatlu'u syamsu la syu'a'a laha ka'annaha tasdun hatta tartafi. Pagi hari dari malam Lailatul Qadar, matahari terbit tanpa sinar. Maksudnya tanpa sinar itu sinarnya tidak terlalu menyilaukan. Seolah-olah mirip bejana. Mirip bejana itu mirip panci gitu ya. Hingga matahari itu naik. Inilah tanda-tanda dari Lailatul Qadar. Doa ketika Lailatul Qadar. Rasulullah memerintahkan ketika Lailatul Qadar, Aisyah bertanya, "Ya Rasulullah, kalau malam hari ini Lailatul Qadar, apa yang harus saya ucapkan?" Kata Nabi, "Allahumma innaka afuwun karim, tuhibbul afwa fa'fu anni." Nah, ini yang diperintahkan. Allahumma innaka afuwun karim, tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, sesungguhnya Engkau Maha Pemaaf, lagi Maha Mulia. Engkau mencintai pemaafan, maka maafkanlah aku. Jadi yang diminta dari kita adalah maaf. Kita mohon maafnya Allah. Karena ada perbedaan kata para ulama antara maaf dan ampunan, antara maghfirah dan al-afu. Jadi ada perbedaan antara maghfirah dan al-afu. Kata Syekh, yakni Grand Syekh Al-Azhar, Profesor Dr. Ahmad Thayyib, beliau menyatakan begini. Kata beliau, maghfirah ketika Allah memaafkan dosamu, akan tetapi ia tetap tertulis dalam catatan amalmu. Itu ampunan. Maaf ketika Allah memaafkan dosamu dan menghapuskannya dari catatan amalmu, seakan-akan tidak pernah terjadi. Itu maaf. Kayak kita ini sama ada teman mengkhianati kita misalnya. Ya udahlah, saya ampuni kamu. Maksudnya kita tidak memberikan sanksi apa-apa kepada dia, tapi gue ingat terus, ya. Itu berarti ampunan, Pak. Jadi kita tidak berikan sanksi apa-apa, ya sudahlah saya ampuni kamu. Tapi diingat terus, Pak. Itu tanggal 20 April lu mengkhianati gue lu. Tiap 20 April dia ingat terus, Pak. Ingat ya, 20 April lu diingat terus, itu ampunan. Tapi kalau ada teman mengkhianati kita, ya sudahlah. Saya anggap gak pernah ada masalah ini. Bagaimanapun kau adalah teman, sahabat, dan keluarga saya. Udah, masalah ini selesai. Tidak pernah saya ingat-ingat. Dan saya anggap tidak pernah terjadi. Itu maaf, Pak. Dan itu paling berat. Ya, paling berat. Kita ini kalau sama orang salah sama kita, rata-rata ampunan. Ya udahlah, saya nggak berikan sanksi apa-apa, nggak mukul dia, nggak ngapa-ngapain, nggak lapor polisi. Tapi awas, saudara, itu ampunan tuh, Pak. Itu ampunan. Tapi kalau ya udahlah, antara saya dengan dia nggak ada masalah apa-apa. Tidak ada catatan buruk, tidak ada apa-apa, ya sudahlah. Seolah-olah ini nggak pernah terjadi. Selesai. Itu maaf. Dan itu berat. Ya. Maka yang harus kita minta kepada Allah adalah maaf. Wallahu a'lam bishawab. Sudah lewat 10 menit ya syuruk. Saya kembalikan kepada MC. Tafadhal Ustaz. Terima kasih, syukran, jazakumullah ahsanal jaza kepada Ustaz Mujahidul Islami yang telah menyampaikan materinya, yaitu malam lebih baik dari 1000 bulan. Semoga dengan disampaikan materi tersebut menjadi penyemangat bagi kita untuk meraih malam Lailatul Qadar tersebut, dan semoga Allah mudahkan, karena tadi juga salah satu indikatornya adalah kullun muyassarun lima khuliqalah. Ketika Allah mudahkan untuk bisa kita i'tikaf
10 hari terakhir, itu berarti pasti kita akan mendapatkan Lailatul Qadar tersebut. Tetapi ketika memang tadi rumit, banyak hal, ya berlakukanlah ganjil genap. Kalau macet lakukanlah ganjil genap. Dan tapi bukan ada kesempatan ya, kalau ada kesempatan berarti kan memilih gitu. Tapi ketika memang sulit, maka usahakanlah untuk di malam-malam ganjil. Masih susah juga, tadi Allah memberikan masih alternatif pada tanggal 27-nya. Jadi jangan sampai dilepaskan gitu sama sekali. Sekali lagi, mudah-mudahan Allah berikan kita kemudahan untuk meraih malam Lailatul Qadar tersebut. Itulah materi kajian atau kajian suruh pada pagi hari ini. Sekali lagi mudah-mudahan kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat, dan kita tutup dengan doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.